Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan materi saya. Temanya asbabun nuzul. Adapun rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud asbabun nuzul? 2. Apa saja macam-macam asbabun nuzul? Ketiga, apa ungkapan-ungkapan asbabun nuzul? Dan keempat, apa saja urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Adapun sini pengertian dari definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam terminologi pakar ilmu Al-Quran adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Subbi Salih dalam bukunya. Sesuatu peristiwa atau pertanyaan yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau memberi jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Adapun dari Daud Al-Attar mengemukakan pengertian asbabun nuzul, yaitu asbab an-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amrina Rosyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Rizwan. Materi selanjutnya tentang macam-macam asbabun nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi kepada 2 poin. Poin pertama, ta'adud al-asbab wal nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya Quran surah Al-Ikhlas. Ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Ikhlas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Makkah setelah hijrah. Poin kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya pada Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Ibnu Taimiyah berkata bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan menolong seseorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pengetahuan tentang asbab an-nuzul berfungsi antara lain: yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, dengan adanya asbab an-nuzul dapat memberi batasan hukum pada suatu sebab, terutama pada ulama yang menganut kaidah sebab tertentu. Yang keempat, asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Yang kelima, pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ana Nuraini Hidayah. Saya, Ana Nuraini Hidayah, sebagai materi terakhir akan menjelaskan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Poin yang pertama, sababun nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas seperti sababun nuzul hazihi al-ayah kaza, yang artinya sebab turunnya ayat ini demikian. Ungkapan ini secara definitif menunjukkan sebab an-nuzul dan tidak mengandung makna lain. Poin yang kedua, sebabun nuzul tidak ditujukan dengan lafaz sebab, tetapi dengan mendatangkan lafaz fa yang masuk kepada ayat dimaksudkan secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Ungkapan seperti ini juga menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Seperti contohnya adalah Quran surah An-Nasr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada ayat pertama dan ayat kedua, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ayat pertama dan ayat kedua ini merupakan sebab turunnya ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Untuk poin yang terakhir, sebabun nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini Rasul pernah ditanya oleh seorang, maka Rasul diberi wahyu dan menjawab pertanyaan itu dengan ayat yang baru diterimanya. Dan jawaban Rasul ini akan digunakan sepanjang masa. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.